Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Haji Buya Samsudin Harmain MS sebagai Ketua Umum Majelis Zikir dan Dakwah, dan yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus Majelis Zikir dan Dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata sehat itu ada kepanjangannya Bapak Ibu. Sehat itu senang hati. Jadi Bapak Ibu, kalaupun kita punya masalah, ataupun saat ini saya lagi hipertensi, katakanlah mau marah, tetapi saya saat ini senang hati, berarti saya sehat. Lalu kebalikan dari kata sehat itu sakit. Sakit juga ada kepanjangannya Bapak Ibu. Sakit, salah kita. Jadi kalau kita sakit itu salah kita Bapak Ibu, ya mungkin salah makan, salah pola tidur, salah dan seterusnya. Salah pola pikir. Iya, salah pola pikir mungkin. Iya. Baik Bapak Ibu, Buya, kita sharing hari ini mengenai komunikasi yang sehat dalam keluarga. Mengapa menurut saya ini perlu kita sharingkan agar keluarga kita tetap aman dan nyaman. Karena di luar sana banyak sekali masalah yang pernah kita dengar, mungkin dari saudara, dari keluarga, dari tetangga, dari mass media. Anak-anak yang bermasalah, katakanlah kena narkoba atau LGBT atau mencuri, yang orang tuanya baik-baik saja, ya Bapak Ibu, atau masalah keluarga yang berebutan waris. Kata kita tidak masuk akal, tapi ada dan sering terjadi. Nah, banyak masalah pidana lain yang lebih mengerikan, membunuh keluarga sendiri Bapak Ibu. Ini masalah yang tidak pernah akan putus, akan habis. Jadi ini adalah musuh kita yang paling besar. Bagaimana kita menjaga keluarga kita agar aman dan nyaman. Kalau ditanya, Bapak Ibu, keluarga kita aman? Aman. Alhamdulillah. Kalau gitu berarti kita perlu tinggal menambah keluarga kita supaya nyaman. Kalau ditanya, keluarga yang nyaman itu seperti apa? Banyak sekali teorinya Bapak Ibu. Mungkin kita tidak hafal-hafal, tidak ingat-ingat. Teori pakar-pakar banyak. Nah, di sini kita cukup satu saja yang kita terapkan Bapak Ibu, yaitu kalau kita berkomunikasi dalam keluarga atau sama keluarga, kita perbanyak senyum Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, senyum dulu. Iya, senyum ini Bapak Ibu harusnya sudut kiri bibir kita dan kanan harus naiknya sama, rata, seimbang. Pada saat kita senyum seperti itu, maka ada kelenjar di tengah-tengah antara alis kanan dan alis kiri. Di pusat pertemuannya di sini ada kelenjar yang dapat memproduksi hormon bahagia dan penghilang rasa nyeri. Jadi kalau kita sakit, Bapak Ibu suka pijet-pijet, benar nggak di sini? Di sini, di sini, ya Bapak Ibu ya. Nah, namun senyum tadi harus minimal 7 detik. Iya, 7 detik, Bapak Ibu. Karena kalau
tidak 7 detik, maka senyuman kita tadi tidak mampu menstimulasi kelenjar tadi untuk menyuruh mengeluarkan hormon bahagia tadi. Kalau kita di bawah 7 detik, berarti hormon kita tadi bingung, keluar enggak bahagia, keluar enggak? Ya Bapak Ibu, jadi minimal 7 detik senyumnya. Jadi dia itu pas ini untuk 1, 2, 3. Ya paling tidak adalah celahnya jangan 7 detik. Sorry, 7 detik. Oke Bapak Ibu, kita senyum 7 detik ya. Dengan senyum yang simetris. Oke. Senyum Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luar biasa. Untuk menahan itu luar biasa Bapak Ibu. Di luar sana katakanlah Ibu, kita sering melihat atau mendengar orang tua yang senyum kepada anaknya, tetapi di bawah 7 detik itu tidak akan mengeluarkan hormon bahagia. Makanya 7 jam. Kemudian Bapak Ibu, kalau tadi katakanlah kita senyum kepada anak kita sudah cuma satu sudut yang kita naikkan, lalu miring lagi muka kita. Bapak Ibu sering ya? Atau teman kita mendapat rasa sukses atau bahagia, kita seharusnya senyum simetris dengan alhamdulillah ya, syukur, selamat. Tetapi kadang-kadang kita selamat ya. Ya, jadi senyum yang kita berikan seperti itu maka kepada yang pemberi, yang menerima dan melihatnya tidak akan nyaman. Insya Allah. Tidak ikhlas yang senyum tadi itu. Jadi agar senyum kita tadi mengeluarkan hormon bahagia, ditahan agak lama dan simetris Bapak Ibu. Jadi nanti kita di rumah dan di tempat kerja katakanlah akan nyaman. Oke Bapak Ibu, kita sering mendengar suami istri bertengkar, benar nggak Bu? Kita bahkan sering. Iya. Iya. Sebenarnya Bapak Ibu, ini terjadi karena suami tidak paham, tidak memahami program. Jadi program yang ada di otak istri dan istri tidak paham program yang ada di otak suami. Ya. Ini berdasarkan penelitian memang harus terjadi seperti itu Bapak Ibu. Karena berdasarkan penelitian otak kiri laki-laki itu mempunyai program bahasa dan bicara. Sementara perempuan otak kanan kirinya ada semua, ada program bahasa dan bicara. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita lihat ya, kalau laki-laki kena stroke dan yang lumpuh sebelah kanan, maka dia sulit untuk bicara karena sudah tidak ada lagi, programnya tadi rusak. Tapi kalau perempuan lumpuh sebelah kiri, di otak sebelah kanan masih ada untuk bicara, jadi masih bisa ngomong, masih bisa. Lumpuh sebelah kanan, dari sebelah kiri dia masih bisa bicara, jadi masih bisa lah, ada. Ya. Dari hasil penelitian tersebut, maka laki-laki itu dalam satu hari punya stok untuk bicara hanya 7.000 kata. Kalau perempuan 20.000 kata. Oke, jadi Bapak Ibu, tadi karena otak kiri merintah bagian seluruh tubuh bagian kanan, otak kanan menyuruh perintah seluruh bagian tubuh sebelah kiri, maka kita imbang, jalan kita lenggang kiri kanan. Kalau otak kanan nyuruh bagian kanan, otak kiri nyuruh bagian kiri, maka kita jalannya, manusia jalannya seperti hantu lompat.
Itu Bapak Ibu. Jadi subhanallah, Allah telah menciptakan kita. Katakanlah laki-laki atau katakan bapak-bapak yang termasuk galak ngomong, dia punya stok 9.000 kata. Kalau yang pendiam, dia punya stok hanya 5.000 kata. Kalau ibu-ibu yang ngomong nyenyes begitu, nggak apa-apa, memang dia sudah dikodratkan Allah dengan stok 24.000 kata yang harus dihabiskan dalam hari, Bapak Ibu. Ya. Kalau yang tidak ngomong, termasuk pendiam, ibu-ibu pendiam, itu 16.000 kata. Banyak sekali akibat perbedaan ini. Jadi maaf bapak-bapak, kami kalau ngomong banyak memang, karena stok kami banyak. Ngomong di WA saja Bu, kalau kita beri emoticon, kita beri yang salaman seperti ini sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gak puas kalau cuma 1. Kalau nulis WK ditambah hahaha. Ya. Nah, bapak-bapak harusnya paham. Jangan marah dan makin gerutu. Banyak nih yang ini aku nulis panjang lebar. Jangan. Bantu dia untuk menghabiskan 20.000 kata. Karena kalau ibu-ibu tidak habis 16.000 kata, maka akan ada masalah dalam tidurnya. Apakah sulit tidur, apakah tidur tidak nyenyak, atau bahkan tidak bisa tidur sama. Lalu ibu-ibu juga harus paham dengan bapak-bapak. Jangan marah kalau itu sudah banyak nulis di WA. Kita minta saran, minta pendapat atau minta duitnya. Dijawab cuman 2 huruf OK, TKS atau B. Kita tidak tahu B-nya apa, betul apa. Nah, jempol cuma sikok Bu, tidak 3, 4. Lain dengan itu. Cuman kalau pengomong mungkin 2 jempolnya Bu, yang lanang pengomong ya Bu ya. Nah, ya. Jadi ibu-ibu juga harus membantu bapak-bapak. Memang sedikit ngomongnya, jadi jangan ribut. Ini ada cerita. Banyak tindakannya. Undang-undang tak keluar, jadi tak cedok. Satu hari ada seminar di Jakarta yang pesertanya dari seluruh Indonesia. Katakanlah ada 2 orang, ibu A dan ibu B, ditempatkan di hotel tersebut dengan kamar yang sama. Karena ibu A ini sudah tahu mengenai komunikasi yang sehat, maka begitu sampai di hotel sudah bersih-bersih, dia kirim pesan kepada suaminya. Saya sudah sampai di hotel ini jam sekian, sekarang mau istirahat. Dia langsung istirahat, tidak menunggu jawaban suaminya, entah dibaca entah tidak, karena dia sudah paham. Kalaupun di-read tidak dijawab atau dijawab juga OK. Tidur nyenyaklah si ibu A tadi. Tetapi lain dengan ibu B. Ibu B karena dia belum paham komunikasi yang sehat tadi. Setelah dia WA kirim pesan, dia tunggu setengah jam nggak juga dijawab, hanya di-read, dia telepon suaminya. Tak puas. Kamu sudah jawab kok nggak semua yang diomongin? Karena dia tidak paham bahwa pada malam hari sudah tidak ada stok untuk ngomong bapak-bapak. 7.000 habis. Iya. Jadi malam itu terjadi masalah bagi suami istri yang B tadi. Iya, pasti ribut. Ya, suami marah mau diomongin karena dia nggak paham tadi. Begitu pagi hari, si A tadi dengan tenang. Setelah selesai sholat, selesai dia siap-siap, dia ambil handphone, dia baca. Alhamdulillah Bu, semoga lancar, sukses semua sampai kembali ke tempat. Amin. Senyum-senyum ibu. Karena
laki-laki banget suamiku katanya. Kenapa? Karena masih 7.000 kata tersimpan. Jadi tidak AK, tidak oke, tidak TKS. Bapak Ibu. Ada cerita lagi. Suami istri di mobil ini mau kondangan, katakanlah di tempat yang belum pernah, tapi ada sudah serno. Iya. Bapak-bapak sudah lihat dari jauh itu tempatnya, tapi ibu tidak lihat. Nah, ini nanti akan terjadi pertengkaran karena perbedaan ini. Ya Bapak Ibu. Jadi tadi dengan 7.000 kata tadi, dengan 20.000 kata, kita harus memahami kalau suami atau laki-laki menjawab sedikit, kita harus paham. Dan kalau istri ngomong banyak, suami juga harus paham. Kalau ibu yang punya anak, laki-laki atau perempuan, tolong diperhatikan, coba diperhatikan dulu. Kalau laki-laki anak kita tadi katakanlah sekolah, sibuk, les, atau olahraga, pulang-pulang sudah sore, kalau ditanya, bagaimana tadi di les atau di sekolah? Biasa. Langsung masuk kamar. Ya, atau langsung kamar mandi, kita nggak tahu. Itu jangan dianggap kurang ajar, Ibu. Dia tidak ngejawab kita, dia cuma jawab biasa. Karena memang stoknya sudah habis, dan laki-laki lebih suka melihat benda daripada wajah. Itu ilmunya Bapak Ibu. Lebih suka, bukan tidak suka, suka tapi lebih suka. Lain dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan ditanya pulang sekolah, cerita dia, alhamdulillah ibu, tadi ibu kami pemilihan ketua OSIS ibu, ketua yang terpilih cute banget ibu. Jangan bilang anak kita genit, nggak boleh itu ibu bapak. Kenapa? Karena dia mau 20.000 kata, dia cari-cari apa yang mau dia keluarkan tadi, 20.000 kata. Ya bapak ibu, jadi bedanya sangat banyak laki-laki dengan perempuan, bapak ibu. Ya, oke. Kalau kita menasihati anak laki-laki, jangan di malam hari. Kenapa? Karena dia dengar, tapi dia tidak ada respon, no respon. Kata-katanya sudah habis. Sementara kita memaksa, ya, kita memaksa dia. Kita kecewa, kita sakit hati, dia tidak jawab. Makanya kalau kita sudah paham, tidak akan terjadi ini. Iya. Jangan malam hari, jangan lebih 5 menit. Ini ibu-ibu sudah ngoceh lebih 5 menit. Paham nak? Paham. Coba ulangi omongan ibu tadi. Apalagi malam hari. Pusing dia. Kita sakit hati, dia dengkol, ya sudah terjadilah masalah. Ya Bapak Ibu. Jadi tadi bedanya perempuan dan laki-laki banyak sekali kalau kita lihat. Ya. Oke, kita lihat perbedaan dari sudut mata. Di retina kita perempuan itu sudut kerucutnya melebar. Kita melihat ke depan, tapi masih bisa lihat di samping sana, di samping sini. Tapi kalau laki-laki, dia sudutnya tidak melebar, menyempit dibanding perempuan, tapi dia panjang ke depan, jauh ke depan. Ya. Jadi kalau tadi bapak-bapak lagi nyetir mau cari alamat dari jauh, oh itu ibu sudah ketemu. Mana? Mata kamu nggak kelihatan, kalau ilmu tidak tahu. Karena istri lihatnya pandangannya pendek, suami jauh ke depan. Ya, Bapak Ibu. Ya. Lalu perbedaannya lagi. Otak kiri dengan otak kanan kita ini dipisahkan dengan satu selaput, di mana selaput itu kalau laki-laki lebih tipis dari selaput perempuan. Oleh karenanya laki-laki sulit untuk mengerjakan dua hal pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Sulit. Kita lihat kalau di salon yang lebih nyata, kalau seorang laki-laki lagi ngeblow, begitu dia ngeblow begini, dia berhenti, ibu cantik, berhenti dulu dia, terus dia bener loh bu, dia stop dulu.
Tapi kalau perempuan tolong diperhatikan. Ibu cantik loh, bener loh, aku nggak bohong terus, tapi kerjanya terus, ya. Kalau chef, kita lihat chef laki-laki, walaupun memang dia mungkin sudah banyak ilmunya, masih kelihatan. Oke, ibu-ibu pemirsa, ini ikannya ya, dipotong-potong, baru potong-potong. Kalau chef perempuan lihat, ini ikannya kita potong-potong, kita ambil garam, kita suirkan, kita ambil, ya, begitu. Karena tipis dan tebal sangat berpengaruh. Ya, Bapak Ibu. Banyak lagi kalau perempuan lagi tertekan, maunya ditemani, mau diajak ngomong. Ya, karena dia mau mengeluarkan 20.000 kata, Bu, masih. Kalau laki-laki lagi tertekan, dia tidak mau diajak ngomong. Ya, tinggalkan, siapkan makan, minum, tunggu sampai dia ketemu apa yang jawabannya, dia nanti akan cerita. Kalau dia pulang kantor, kita lihat, kelihatan mukanya itu sudah nggak beres, capek, mungkin ada masalah berat gitu, jangan ditanya. Ya, jangan ditanya, Bapak Ibu. Silahkan siapkan minum, kalau mau minum ini, makannya ini ya Pak. Sudah, kita berlari sedikit dari situ. Nah, kacau. Ya, jadi ada suatu waktu cerita, ibu ini pulang lihat suaminya kusut, kasihan, mau bantu kan, kita sebagai pasangan mau bantu gitu. Begitu sudah disiapin minum, maka Pak, cerita dong, aku kan anak ibu kamu, anak istri, anak-anak kamu, ibunya anak-anak kamu ini, saya ini, kamu apa nggak cinta lagi? Pokoknya ngoceh terus, kena segak lain dini tadi, diam. Ya, jadi Bapak Ibu, iya, ada lagi perbedaannya. Kalau laki-laki, katakanlah anak kita, suami kita yang baru pulang dari kerja atau dari mana, kita tegur, dia cuek saja nggak apa-apa harusnya, karena nanti 10 menit kemudian mungkin baru bisa ada respon, ya baru connect. Anak laki-laki atau bapak-bapak, kalau dia mau nyetel TV belum 10 menit nggak apa-apa, kita ajak ngomong masih bisa. Kalau sudah 10 menit dia konsentrasi ke satu, itu agak susah dia mendengar kita, ya Bapak Ibu. Banyak lagi perbedaannya. Kalau seandainya kita mencari barang, suami kita mencari barang, dompetnya ada di sini tapi nggak ada kok, di mana? Nggak ada kok. Jangan diambil, dibilang cari pakai mata, karena itu tidak tahu ilmunya. Ya, karena kita tahu matanya memang nggak lihat situ, ambilin aja. Ini Bapak, mata laki-laki tulen, kan begitu. Iya. Anak laki-laki begitu juga. Kalau cari sesuatu ya tolong aja bantu, karena dia memang laki-laki, jadi sudut pandangnya tuh ke depan, bukan ke samping. Iya. Ya. Iya, ilmunya ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Kalau janjian ya Bapak Ibu, kita janjian. Bapak, kita pisah dulu, ketemunya di McD. Di depan sini. Jangan sekali-kali Ibu berada di samping. Tidak akan kelihatan. Ya. Jadi Ibu cepat-cepat ke depan. Bapak nggak lihat, cepat-cepat ke depan. Iya. Nah, itu cerita kalau kita makan berdua, jangan sekali-kali duduk di sampingnya. Katanya mau mesra. Tapi di depan, kalau di samping, maka dia akan ketemu dengan ibu-ibu di depan karena tidak ada penghalang. Ya, Bapak Ibu. Ya. Iya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Kalau kita mau bicara perbedaan otak laki-laki dengan perempuan itu banyak sekali. Cukup kita serap dulu yang ini, benar gak sih? Ini akan saya terapkan dan seterusnya.
Nanti kita akan lanjutkan lagi, banyak sekali yang membuat kita akan bertengkar suami istri atau anak dengan istri atau orang tua dengan anak dengan anak. Kalau anak-anak laki-laki kalau lagi berkelahi kecil-kecil sebenarnya nggak boleh dipisah. Boleh dipisah kalau sudah mau mengeluarkan kata jelek atau mau memukul, baru boleh dipisah. Karena kodratnya laki-laki itu dia senang kekuasaan, dia senang kedudukan, dia senang persaingan pada dasarnya. Kalau perempuan senangnya berkumpul. Ya Bapak Ibu. Jadi karena senangnya berkumpul, mau ke WC aja ngajak temennya. Yuk pipis, yuk. Laki-laki ada nggak seperti itu? Enggak, Bapak Ibu. Karena mereka enggak suka dengan kebersamaan seperti itu. Ya. Bapak-bapak harus tahu kalau kami kumpul-kumpul itu bukannya ngerumpi, kami cari informasi. Ya Bapak Ibu. Saking ke tempat kue ada yang beli, di mana aku beli, minta nomor teleponnya. Itu kalau bapak-bapak mana mau ngopen itu. Nah itu ya. Jadi banyak sekali bisa nanti kita sharing-sharing lagi. Mungkin ini dulu perbedaannya tadi di otak ada program bahasa dan bicara, lalu ada garis di tengah tadi, lalu ada sudut pandang mata. Ya, barangkali itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kita tutup acara ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu untuk kesediaan Bapak Dr. Andes Haji Buya Samsudin untuk membacakan doa kepada Bapak. Bukan kalau TV ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa lil faraidi mu'tina wa lis salati aqilin wa lima indaka talibin wa li afika rajin wa bil huda mutamashikin wa lil lagwi mu'widin وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا شاكرا وفي عين الناس كبيرا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تخول عافيتك ومن فجعة نعمتك ومن جميع شخاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا فرد يا متر يا صمد يا سند من إليه استنى يوما لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والحمد لله رب العالمين.